Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Tetap di bimbel pretest PPG. Ini adalah bagian yang ketiga spesial dari kami Klub Matematika. Kita berikan free link simulasi untuk soal pretestnya di kolom deskripsi. Silahkan kunjungi saja latihan soalnya ya. Langsung kita masuk di latihan soal yang pertama. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar IPA yang sering dialami peserta didik usia sekolah dasar. A. Rendahnya IQ peserta didik. B. Kesulitan belajar IPA karena banyak istilah latinnya. C. Pelajaran IPA ditakuti. Atau D. Tidak berminat pelajaran IPA. Dilihat dari sini tentu sudah terlihat ya karakteristik anak yang kesulitan belajar IPA, terutama di biologi yang spesifik ke biologinya, itu kadang muncul istilah-istilah Latin. Jadi kesulitannya karena sering ditemui istilah Latinnya. Pilihan jawaban yang B. Sederhana ya, sebagai pemanasan saja untuk kita semua. Next, soal berikutnya nomor 2. Kelainan tulang ya, ini mengingatkan kita pelajaran sebelumnya ya, di pelajaran waktu kita ngajar di SD-nya ya. Kelainan tulang yang disebabkan kebiasaan duduk yang kurang baik diistilahkan dengan sebutan skoliosis, yakni A. Tulang pinggang membelok ke depan, B. Tulang belakang membelok ke belakang, C. Tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan, D. Tulang pinggang membengkok ke kiri, ke kanan atau ke kiri. Skoliosis huruf S ya, skoliosis berarti di sini tulang belakangnya lah yang membengkok ke kiri maupun ke kanan. C. Skoliosis hurufnya seperti huruf S. Skoliosis kan S, berarti tulang belakangnya ya seperti huruf S. Gitu aja untuk memudahkan menghafalnya gitu ya. Next, soal berikutnya nomor 3 ya. Berikut ini merupakan zat makanan yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Oleh sebab itu penting sekali untuk dikonsumsi setiap harinya. Zat makanan tersebut berupa A. mineral, B. lemak, C. protein, atau D. karbohidrat. Kita cermati di soalnya di sini yang berperan untuk merawat dan membangun tubuh. Nah, merawat dan membangun tubuh. Kalau kita lihat di sini kalau lemak ini kan sebagai atau berfungsi sebagai cadangan makanan ya. Kemudian kalau karbohidrat tentu sebagai sumber energi. Jelas di sini yang sebagai merawat dan membangun di sini adalah fungsi dari protein. Pilihan jawaban yang C seperti itu. Lanjut di soal berikutnya nomor 4 di latihannya ya. Pada saat kita memasak air sampai mendidih, menurut hukum fisika, jika air sudah mendidih, maka suhunya A. tidak dapat ditingkatkan lagi, B. menurun secara drastis, D. akan terus meningkat sesuai kebutuhan, atau D. mulai menurun sampai titik nol. Di sini kalau air sudah mendidih dipanaskan terus menerus, maka ya suhunya tetap posisi air mendidih kan suhunya 100 derajat Celcius. Jika tetap dipanaskan maka suhunya ya tetap 100 derajat Celcius walaupun dipanaskan terus menerus. Artinya sudah tidak dapat ditingkatkan lagi. Pilihan jawaban yang A seperti itu. Lanjut di soal berikutnya nomor 5. Jika hutan-hutan banyak ditebangi oleh manusia yang tidak bertanggung jawab secara terus-menerus dan tidak ada penanaman kembali, maka akan mengakibatkan A. patahan tanah dan meningkatnya kadar oksigen, kadar O2 ya. B. retakan tanah dan menurunnya kadar CO2, karbon dioksida. C. kesuburan tanah berkurang dan menurunnya kadar O2, atau D. banjir dan suhu meningkat. Di sini kalau pohon-pohon di hutan itu ditebangi, tentu tidak ada daerah resapannya semakin berkurang ya atau hilang. Otomatis potensi untuk terjadinya banjir itu semakin meningkat. Kemudian karena di sini pohon itu semakin berkurang karena ditebangi, maka suhu juga akan semakin tinggi atau semakin meningkat. Jadi banjir dan suhu di sini semakin meningkat. Potensi banjir semakin besar, suhunya juga semakin meningkat. Pilihan jawaban yang D seperti itu. Next, soal berikutnya nomor 6 ya. Di soal nomor 6 tentang bioteknologi. Ini lebih spesifik ke IPA-nya saja ya, tentang kemampuan profesionalnya. Link soalnya sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Kunjungi saja, nanti tinggal diikuti. Passwordnya Klub Matematika, huruf kecil semua tanpa spasi ya. Bioteknologi merupakan salah satu metode yang akhir-akhir ini dikembalikan untuk mendukung usaha pemilihan tanaman, terutama tanaman budidaya yang bermanfaat bagi manusia.
Pilih salah satu pernyataan di bawah ini yang menunjukkan upaya pemuliaan tanaman dengan cara bioteknologi. A. Penyilangan seksual antara dua tanaman kedelai dengan varietas yang berbeda. B. Perbanyakan tanaman kentang melalui kultur jaringan. C. Perbanyakan tanaman mangga melalui stek. Atau D. Perbanyakan tanaman bawang melalui umbi. Di sini bioteknologi, salah satu bidang atau fokus yang dipelajari dalam bioteknologi tentu adalah kultur jaringan. Perlu kita pahami di sini adalah kultur jaringan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan jaringan dengan menggunakan media tertentu yang sudah diatur kondisinya sesuai dengan sumber eksplan yang digunakan. Jadi di sini adalah contohnya adalah perbanyakan tanaman kentang melalui kultur jaringan. Pilihan jawaban yang B. Selanjutnya kita di soal nomor 7 ya. Di soal nomor 7 kita perhatikan pernyataan berikut. Ada pupa, 2 itu telur, 3 tempayan, larva, ulat, kemudian hewan dewasa. Pertanyaannya adalah siklus hidup yang benar dari nyamuk adalah pilihan A, B, C, atau D. Yang ditanyakan adalah siklus hidup dari nyamuk di sini. Kalau kita perhatikan, saya ada sebuah gambar di sini mengenai siklus hidup nyamuk. Yang pertama tentu dimulai dari telur dulu, berarti poin 2, nomor 2 dulu. Semuanya ternyata nomor 2. Dari telur kemudian menjadi larva atau jentik-jentik ya, menjadi larva. Larva di sini nomor 4. Jadi habis 2 langsung ke 4. Yang 2 ke 4 hanya pilihan jawaban yang A saja. Habis larva baru pupa. Pupa nomor 1 berarti 2, 4, 1 baru hewan dewasa atau nyamuk dewasa. Berarti jawabannya adalah 2, 4, 1, 6. Pilihan jawaban yang A. Seperti itu ya. Mudah sekali ya kalau kita berlatih untuk pretest PPG ini. Sering latihan, kunjungi kelompok matematika, tentu akan terbiasa dan hasilnya pasti bisa maksimal gitu ya. Burung memiliki bentuk paruh yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Perbedaan bentuk paruh burung tersebut merupakan bentuk A. Adaptasi morfologi, B. Adaptasi tingkah laku, C. Adaptasi fisiologi, atau D. Reproduksi. Kita pahami dulu mengenai apa sih adaptasi morfologi, tingkah laku maupun fisiologi. Kalau morfologi, adaptasi morfologi di sini adalah penyesuaian bentuk tubuh atau struktur tubuh atau alat-alat tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya ya tadi paruh burung sesuai dengan jenis makanannya, gitu ya. Kalau kolibri karena nektar berarti lebih lancip dan panjang seperti itu ya. Di sini kalau adaptasi tingkah laku, ini penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Kemudian kalau fisiologi di sini adalah penyesuaian fungsi alat tubuh, alat fungsi ya, penyesuaian fungsi alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Karena bentuk paruh terhadap jenis makanannya, maka di sini termasuk jenis adaptasi morfologi. Pilihan jawaban yang A. Seperti itu, cukup mudah karena kelompok matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 9 ya. Hewan di bawah ini yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak lalat nyamuk, katak belalang kupu-kupu, kupu-kupu jangkrik kecoa, atau jangkrik kecoa belalang. Kalau kita perhatikan jangan terfokus kepada kupu-kupu saja ya. Banyak. Kalau di pilihan jawaban yang A di sini katak lalat nyamuk. Kalau yang B di situ ada belalang. Belalang itu tidak sempurna kan metamorfosisnya. Kemudian yang C ada jangkrik. Kemudian yang D malah di sini ada kecoa juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini definisi dari metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa di sini mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan dan perilaku yang sangat berbeda. Di antara contoh hewan yang mengalami peristiwa metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Itu ada di pilihan jawaban yang A, katak, lalat, dan nyamuk seperti itu. Next, soal berikutnya ya nomor 10 di sini tentang rotasi bumi ya. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. Pernyataan yang pertama, bagian bumi tertentu mengalami siang. Yang kedua, terjadinya bulan baru dan bulan purnama. Yang ketiga, matahari tampak terbit di sebelah timur. Dan yang keempat, terjadinya pasang surut air laut. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi ditunjukkan oleh nomor berapa? Pilihannya A sampai dengan D.
Kita perhatikan di sini ada beberapa dampak dari rotasi bumi. Di antara yang pertama adanya perbedaan waktu. Kemudian yang kedua terjadinya pergantian siang dan malam. Berarti poin 1 termasuk. Kemudian adanya gerak semu matahari. Kemudian terjadinya pemampatan pada kedua kutub bumi. Yang kelima adanya pembelokan arah arah angin laut. Jadi gerak semu matahari di sini adalah seakan-akan matahari itu terbit dari timur gitu ya ke barat. Jadi di sini adalah pilihan jawaban 1 dan 3 atau pilihan jawaban yang B seperti itu ya. Terima kasih. Ini adalah video dari kami Klub Matematika mengenai persiapan dalam pretest menghadapi PPG ya, pretest PPG. Untuk latihan soalnya simulasinya sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Sudah ada banyak bagian-bagiannya, kunjungi saja, klik saja. Passwordnya Klub Matematika, huruf kecil semua tanpa spasi. Semoga semua video kita ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa berikan like, kemudian jika ada saran tulis saja di kolom komentar ya. Mungkin ada masukan seperti apa, silakan tulis saja di kolom komentar. Silakan dibagikan video ini kepada teman-teman yang lebih membutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi tes PPG. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.